Ya, selamat siang kelas kimia dasar 1. Oke, kita mulai dengan energi ikatan, jarak ikatan, dan sudut ikatan ya. Jadi dalam pembentukan atom menjadi molekul, setelah menjadi molekul berarti ada sifat-sifat yang terbentuk gitu ya dari molekul itu sendiri kan ya. Jadi sifat-sifatnya itu dalam bentuk seperti energi ikatan, panjang ikatan, dan juga sudut ikatan. Nah, untuk energi ikatan itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dalam keadaan gas atau sebaliknya ya. Jadi em, energi ikatan merupakan energi minimal ya yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antara satu atom dengan atom yang lain ya. Jadi biasanya itu energi ikatan tuh antara atom gitu. Misalnya di sini contohnya H sama H misalnya. Atau misalnya molekulnya CH4 ya. CH4, ini struktur Lewis saja saya gambar. Nah, CH4 artinya nanti yang harus kita ketahui adalah energi ikatan untuk C dan H saja. Ya, untuk H dan H perlu tidak? Tidak perlu kan ya, karena yang berikatan hanya C dan H, tidak ada H sama H begitu ya. Jadi kita tidak perlu H dan H. Jadi kalian harus bisa membedakan, misalnya H2SO4 ya. H2SO4, berarti kan ada H, terus ada O, S-nya di tengah gitu ya, O-nya di 4 penjuru gitu. Nah, berarti hanya kita perlu itu adalah, ini kata buat kita hanya perlu tahu S dan O tunggal, S dan O rangkap, terus O dan H. Kita tidak perlu tahu S dan H. Kenapa? Karena tidak ada ikatan antara sulfur dan hidrogen. Jadi kenapa dari kemarin saya selalu fokus ke struktur Lewis, kemudian muatan formal, kemudian bentuk molekul, biar ketika nanti dalam soal muncul menghitung energi ikatan mungkin ya, kalian jadi tahu oh kalau misalnya di sini H2 ada H, S dan O gitu. Tapi kalian harus menempatkan mereka sesuai dengan teori yang ada gitu. Jangan kalian pikir oh H, S dan O berarti nanti ada ikatan S dan H, ada ikatan apa lagi H dan H mungkin ya. Mungkin kalian berpikir seperti itu. Jadi makanya kalian ditekankan di bab 1 sampai 2 ini adalah bentuk molekulnya, bagaimana struktur Lewis ketika dia menjadi molekul seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke panjang ikatan, namanya juga panjang ikatan. Jadi dia satuannya dalam panjang ya. Satuan panjang yang secara mikro yaitu molekul kita biasa tuh ketemu tuh kalau tidak nanometer ini nm, biasa tuh nanometer atau angstrom ya. Karena kan molekul kecil, jadi jarak antara satu atom dengan atom yang lain yang ketika mereka membentuk molekul, itu jarak antara dua atom namanya panjang ikatan. Jadi kan ketika membentuk molekul, atom-atomnya kan bersatu tuh. Nah, ketika bersatu ada energi yang dilepaskan. Setelah itu mereka juga memiliki jarak. Nah, jaraknya itu yang dibilang panjang ikatan. Panjang ikatan itu dia hanya terbentuk atau terukur antara dua atom ya. Dua atom. Artinya besarannya dia akan diperoleh hanya dari dua atom yang berjarak gitu. Misalnya untuk H2 ya. Berarti kan antara H dan H gitu ya. Nah, ini jaraknya berapa angstrom atau berapa nanometer lah. Jadi satuannya satuan panjang. Kan kalau di sistem makro kayak kelihatan kita ini kan satuan panjang kan SI itu meter ya. Tapi kalau udah skalanya mikro seperti molekul berarti nanometer sama Armstrong karena ukurannya kecil gitu ya. Nah, di sini ada beberapa data, nanti dilihat saja untuk penyikatan C dan C karbon tunggal dengan yang apa namanya rangkap, ternyata yang rangkap lebih pendek panjang ikatannya. Ketika C dan C itu bersatu, ini ikatannya ikatan sigma ya. Ikatan sigma yang terbentuk. Nah, ketika dia jadi rangkap, terdiri dari satu sigma dan satu pi. Nah, ketika jadi rangkap 3, berarti ada sigma, ada 2
pi gitu. Kira-kira kenapa dia semakin pendek panjang ikatannya? Ini pendek kan, semakin pendek bisa 0,154 ke 0,134 ke 0,12 gitu ya. Kemudian yang ini dari 0,14 turun menjadi 0,11. Nah, rangkap memiliki jarak ikatannya yang lebih pendek dari ikatan tunggal, Ibu. Karena semakin berikatan dengan Ibu, semakin banyak berikatan dengan atom lain, Ibu. Semakin dekat dengan atom lain. Karena atom ikatan rangkap itu tidak linear, Ibu. Poin nih. Poin 3, pada umumnya ikatan rangkap memiliki jarak ikatan lebih pendek. Iya. Terus peningkatan energi ikatan pada ikatan rangkap tidak linear dengan jumlah ikatan. Kemudian pada umumnya senyawa dengan energi ikatan yang tinggi memiliki jarak ikatan yang lebih pendek. Ya. Jadi intinya kehadiran ikatan pi di situ membuat tarikan antara satu atom dengan lainnya lebih dekat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kan ikatan pi itu kan kemarin saya bilang terjadi antara side sama side ya. Itu ya. Kan kalau misalnya ikatan sigma itu kan dia jauh tuh orbitalnya tuh. Bisa kan ya membayangkan dia gitu. Dengan adanya ikatan pi ini di mana terjadi antara side by side, di situ terlihat bahwa ada dua titik ya dari orbital pi, dari orbital p maksudnya, sehingga ikatan ini memberikan energi yang cukup besar gitu. Pada akhirnya energi yang besar tadi mampu menarik atom ke arahnya sehingga dia akan lebih mendekat dan jarak ikatannya menjadi semakin kecil. Itulah kenapa kehadiran ikatan pi membuat jarak ikatan itu semakin pendek. Seperti itu. Sudut ikatan itu terbentuk, kalau tadi panjang ikatan terbentuk antara dua atom saja, sedangkan sudut ikatan terbentuk dari 3 atomnya. Ya 3 atom itu harus membentuk satu sudut lah. Nah sudut itu kan satuannya pasti derajat ya. Jadi kalau dibilang panjang ikatan berarti satuannya harus satuannya besaran panjang yang nanometer, mikrometer, angstrom. Sedangkan kalau sudut ikatan satuannya derajat ya. Nah seperti kemarin saya kan sudah menyebutkan bahwa dengan adanya pelepasan satu atom menjadi pasangan elektron bebas seperti yang terjadi pada CH4 ya. CH4 kemudian lepas satu menjadi seperti NH3 ya. NH3 kemudian memiliki pasangan elektron bebas, kemudian lepas satu lagi dia jadi seperti H2O. Di sini mereka mengambil contoh sudut yang dibentuk antara H2O dan NH3 ya. NH dan H2O itu berbeda. Kenapa? Karena sudutnya di H2O itu HOH ini yang di sini ini 104, sedangkan antara NHH itu 107 gitu. Kenapa begitu? Karena disebabkan oleh itu tadi tolakan pasangan elektron. HNH dan HOH yang sama-sama membentuk sudut begitu ya. Kemarin kan saya sudah bilang besarannya ya. Jadi kalau CH4 berubah seperti NH3 minus 2,5. Sini juga minus 2,5. Jadi di sini 109,5, 109,5, di sini 107, di sini 104,5. Oke. Nah, di sini ada beberapa pendekatan untuk menerangkan struktur ikatan. Di sini ada metode valensi terarah, ini bertolak dari konsep orbital P. Orbital ini kan tegak lurus 90 derajat satu sama lain dalam pembentukan H2O. Dua orbital 1s bertindihan dengan 2p. Dan orbital 2p dari oksigen. Berdasarkan hal ini maka 90 derajat, tapi tidak bisa kan ya? Karena sudut HOH dari H2O adalah 104,5. Kemudian konsep hibridisasi
kemarin sudah dijelaskan ya, cuma ditegaskan untuk sudut ikatan. Jadi untuk bentuk orbital sp3 sama berarti dia ngomongin CH4, H2O sama NH3 ya. Antara ketiga senyawa ini yang sama-sama memiliki domain 4 ya. Nah, kita masuk ke keelektronegatifan dan kepolaran ikatan. Keelektronegatifan itu kemampuan atom untuk menarik satu elektron. Jadi dia lebih kayak afinitas gitu ya. Jadi menarik elektron dari atom yang lain gitu ya, yang ada di dekatnya. Cara untuk menyusun keelektronegatifan adalah yang berkaitan dengan penggunaan energi ikatan. Sebenarnya gini, konsepnya begini, mau diajarkan keelektronegatifan dan kepolaran ikatan. Jadi ada namanya atom yang memiliki afinitas elektron besar gitu ya, atau keelektronegativitasnya yang tinggi gitu ya. Dia cenderung kuat menarik elektron yang ada di sekitarnya gitu. Nah, ketika dia membentuk molekul begitu ya, si atom yang elektronegativitasnya tinggi itu ya. Nah, ini kalau dia elektronegativitasnya tinggi ketika dalam molekul ya, dia cenderung menarik semua elektron itu ke arah dia ketika dia menjadi molekul gitu. Dia cenderung menarik elektron itu, dia mau tuh semuanya punya dia gitu. Jadi agak egois ya si elektronegatif ini. Nah, sehingga karena dia mampu untuk menarik ke arah dia, kalau tidak diimbangi dengan atom pasangannya yang dalam molekul tersebut, maka akan terbentuk yang namanya kepolaran gitu. Ya. Jadi kepolaran itu terbentuk kalau dalam molekul itu ada atom elektronegativitas yang besar, gitulah bahasanya gitu. Jadi misalnya contohnya HCl ya, HCl. Nah, H itu kan dia cuma punya satu elektron. Apa daya dia tidak mungkin menarik yang 7 dari Cl kan ya. Kan elektron valensi H kan 1, Cl 7 begitu ya. Nah, si Cl itu kan dia punya ini banyak ya. Dia punya 6 elektron bebas atau 3 pasang elektron bebas, sedangkan H tidak punya sama sekali. Jadi kemungkinan tertariknya itu lebih ke arah Cl. Si H itu cuma terima saja. Jadi sehingga pasti molekul ini adalah molekul polar, di mana nanti bentuknya itu kayak begini. Jadi dia lebih dipol negatif, sedangkan H lebih dipol positif. Tapi bukan ion ya. Kalau ion kan berarti ikatan ini harus sudah pecah gitu, harus sudah lepas gitu. Tapi kalau mereka masih ada ikatan, tapi semua elektron lari ke Cl, berarti timpang sebelah. Jadi di bagian sisi Cl-nya itu lebih banyak elektron gitu. Jadi seolah-olah dia bermuatan negatif. Ya, seperti itu. Saya ringkasan dari kata-katanya yang di sini gitu. Jadi makanya di sini ada kan contohnya Cl. Tapi tidak semua Cl itu dia dalam molekul dia bisa polar gitu. Tergantung pasangannya begitu, bisa menyeimbangkan atau tidak kan ya. Misalnya kayak Cl4 gitu ya, CCl4, molekul CCl4. Jadi C-nya itu di tengah, terus Cl, dan Cl di 4 penjuru misalnya ya. Nanti baru dihitung lah dia itu strukturnya apa gitu ya. Ini struktur Lewesnya aja. Nah, karena semuanya itu merasa punya elektronnya, Cl ini dia merasa dia punya elektron bebas dan tidak berikatan tuh sama banyak. Jadi mereka tuh semua mau mengambil. Jadi arah elektronnya mau ke arah mereka semua begitu ya. Tapi molekul ini molekul non-polar. Kenapa bisa? Ya, pasti kan kalian bertanya-tanya, loh HCl kok bisa polar? CCl4 tidak bisa polar karena elektronnya tersebar sama rata. Sama rata artinya gini. Kalau yang di kanan narik, kiri juga narik ya. Jadi sama-sama tarik. Jadi gayanya itu resultannya 0 karena beda arah. Kan ya kalau kita belajar fisika kan. Sedangkan kalau yang atas dan bawah sama-sama, satunya narik ke atas, satunya narik ke bawah. Jadi distribusinya dianggap sama dan resultannya 0. Jadi makanya tidak ada arah
Maksudnya tidak ada arah pasti dia harus full kemana, karena resultan gayanya dianggap 0 karena semua Cl menarik elektron ke arahnya dia. Jadi kepolaran itu tergantung atom yang elektron negativitasnya besar itu berpasangan dengan siapa. Kalau dia berpasangan dengan yang lebih lemah atau yang lebih sedikit elektronnya, berarti pasti akan ketarik ke dia semuanya. Gitu kan ya. Seperti itu. Oke, nah untuk kepolaran sendiri ada istilah momen dipol atau mu ya. Cara perhitungannya adalah mu sama dengan ini apa lagi, delta dikali L, jarak ya. Jadi L itu jarak, kemudian delta itu apa ya? Muatan elektron. Ya. Jarak dan muatan elektron. Di mana satuan momen dipol adalah debye ya. Satuan debye kayaknya. Debye, kemudian kolometer. Oke, 1 debye sama dengan jarak muatan elektron 20,82 pikometer. Di sini ada aplikasi untuk penentuan momen dipol. Nah, ada perhitungannya. Tadi kan sudah dinyatakan bahwa momen dipol sama dengan delta dikali L, artinya delta itu adalah muatan elektron, L-nya itu jarak. Jadi misalnya contohnya ini momen dipol gas HCl 1,03 debye. Jarak antara kedua inti adalah 0,127 nanometer. Perkirakan persen ikatan ion dalam HCl. Dia tidak mungkin 100% karena dia hanya molekul polar, bukan molekul ion. Kayak gitu. Ya, bukan terbentuk karena ikatan ion, tapi mereka terbentuk dari ikatan kovalen. Oh iya. Jadi dianggap I sama dengan 1, itu kan untuk ikatan ion maksudnya. Jadi ini jika I itu sama dengan 1 berarti untuk ikatan ion ya. Kalau dapatnya 1 maksudnya. Oke, jadi tinggal masukkan aja nilainya. Jadi ini nilai momen dipolnya. Yang ini adalah momen dipol sebenarnya atau momen dipol nyata yang dimiliki oleh HCl. Terus menghitung yang baru. Dengan satuan apa namanya ini, jarak ya. Kemudian dengan muatan 1 elektron itu volumenya sebesar 96.485. Jadi ini tetapan. Jadi kalau untuk delta, ini di bagian deltanya ya. Jadi muatan elektron, nilai itu muatan elektron dibagi dengan bilangan Avogadro. Ya. Avogadro. Seperti itu. Kemudian dikali dengan jarak. Semuanya dibawa menjadi kolometer. Dapat nilainya segini. Nilai tersebut kemudian dibawa ke dalam satuan debye dibagi dengan 3,336 kali 10 pangkat minus 30. Sehingga diperoleh momen dipolnya sebesar 6,10 debye. Nah, ini kan sebenarnya atau nyata. Kita cari perbandingannya dengan cara I itu tadi yang nyata ya. Mu nyata dibagi mu perhitungan. Jadi makanya di sini muncul 1,03 dibagi 6,10 dapat 0,17. Baru dikali 100 untuk mendapatkan persennya. Seperti itu. Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Ibu yang nilai 96.485 sama 6,02 kali 10 pangkat 23 itu memang sudah tetap, Ibu? Ya, sudah tetap. Oh, ya Ibu, itu aja Ibu. Iya, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Ibu, saya Ibu. Ya, silakan. Ibu, yang bagian 0,127 dikali 10 pangkat minus 9 itu memang 10 minus 9 itu memang udah tetap ya, Bu? Ini ya, yang mana? Yang mana, Dek? Yang 0,127 Ibu, yang di mu. 0,127 ini.
Iya, Ibu. Kan ini dari ini nilainya nih, 0,127 nanometer. Bawa ke meter kali 10 pangkat 0,127 kali 10 pangkat minus 9 meter. Dikonversikan aja. Ya. Oh iya, Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih kelas Kimia Dasar 1. Dan selamat sore.